apa maning dipalsu, tenger be dicolong. Tenger siapa sing paling terkenal? Ya tenger Sunan Muria, dicolong tahun 2016, dijoli granit ireng. Begitu tahun 2022 diganti batu puala marmer, dijoli ping 3 Kang. Larang nemen secara materi maupun sejarah. Sampean tracking tahun 2008 wis sempat arep digawe pembangkit listrik tenaga nuklir di deket apa itu nama Sunan Muria. Lalu masyarakat demo meminta pemerintah supaya menggagalkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Alasannya apa? Akan mengganggu hiruk pikuk keseharian kesehatan masyarakat Colo, terutama karena di Colo ada tempat wisata religi. Sekarang gawe pembangkit listrik tenaga nuklir kan triliunan Kiai. Jadi ada indikasi kue sengaja tengere di Jukut sing asli seret pindah neng Bobotsari jegluk. Mengko 50 tahun maning ngenteni Kiai Newis Madan Tuau. Saya kan isin nomo ya Kiai Sahal ya. Gawe buku sing gawe wong Iran, sing gawe wong Yaman. Waqad wujida fihi khufratu Umar Said fi Bobotsari. Buktine ana tengere tanda tangan. Wah, berarti sinang Colo palsu. Itu bisa seperti itu karena faktanya sing terjadi nang saiki Jepara Mbah Daeng tengere persis kaya tengere Pangeran Cirebon abad 15. Tiba-tiba papan kuburane Makbaroh Abdurrahman bin Yahya. Semarang Mbah Kramat dadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nang Ciledug Habib Toha bin Yahya. Bisane isine kuburan bin Yahya kabeh sih. Bin Yahya bojone pira, anake pira dong, nyonta heran. Buya anu, Kiai anu, masa mata batinnya salah? Kurang tajam apa mereka? Saya jawab, saya pengen nanya sama Bapak, sama Kiai, jangan semua. Ilmu nasab, ilmu batin, ilmu zahir. Kiai, ilmu nasab, ilmu zahir, ilmu batin masuknya. Jawab lagi dong dengan ilmu zahir, jangan pakai ilmu batin. Gimana? Ini kan ilmu zahir yang butuh data, betul? Kalau datanya kurang kan sekarang bisa dicek. Oh, ini kurang datanya, yuk kita lengkapi. Kalau datanya salah, ayo kita perbaiki. Kalau datanya bengkok, ayo kita luruskan. Ini yang disebut dengan hujah atau burhan. Andaikan seseorang menggunakan sekarang husnudon, kira-kira alat ukur husnudon itu benar apa kira-kira Pak? Alat ukurnya apa? Harus dikeluarkan gitu hatinya, diukur. Gimana ceritanya nih? Tolong terangkan sama saya. Alat ukur hati, alat ukur data bisa Kiai, betul nggak? Cross check, teliti lagi, baca ulang, bisa, ada tulisannya, ada datanya. Terus kalau husnudon gimana? Kita meyakini yang diyakini oleh orang tersebut benar. Bisa nggak ada alat buktinya apa kira-kira? Ayo kita belajar ilmu demo. Kita pakai husnudon sekarang. Nih saya kasih contoh. Betapa susahnya husnudon. Ini yang saya pegang ini adalah aplikasi kalkulator. Sekarang saya mau ketik angka dari 1 sampai 10. Menurut Kiai yang diketik sama saya ini angka berapa? Jangan bilang nggak tahu, pakai husnudon. Ini kan ilmu demo.
Ini demo ini. Ayo dong. Kan salah juga nggak apa-apa. Ayo. Sebut aja. 7. Oke, yang 7 siapa yang angka 7 yang setuju? Sok angkat dulu tangannya 7. Oke, yang lainnya 9. Yang lain 10. 7, 9, 10. Ada lagi enggak? Berapa? 1 katanya. Cara membuktikan husnudon kiai terhadap yang saya tulis betul. Alat buktinya mana? Saya tagih nih. Mana alat buktinya? Ayo buktikan sini. Oh nggak bisa, pokoknya sama 1 we. Kiai, nggak bisa sama 7 we. Mana alat bukti? Nggak bisa 7, pokoknya mah sekali 7 tetap 7. Yang 10 nggak bisa, pokoknya kiai kata sama 10. Mana kiai buktinya? Nggak bisa 10 we pokoknya mah. Kumaha? Betapa susah membuktikan alat bukti. Kiai, mohon maaf, ini saya ketik angka berapa? Angka 2. Angka 2, tuh kan salah semua. Bukti husnudon itu susah dibuktikan, selalu kalah dengan data kiai. Mohon maaf. Husnudon selalu kalah dengan data. Kan saya nggak tahu kiai ini hafal Quran, hafal 2000 hadis, hatam alfiah 10 kali. Ya kalau salah mah salah we, buat saya mau udah begitu aja. Salah aja. Nggak usah keke. Tapi mungkin dalam bab yang lain saya akan takriman wa tadiman sama para kiai. Saya bisa ikut dengan pendapatnya para kiai, dengan pendapatnya panjenengan. Saya bisa ikut. Tapi nggak mau kalau saya harus ikut dengan husnudonan. Nggak mau sama. Kenapa? Basic saya penulis buku. Minimal 3 bicara: saksi, bukti, alat bukti. Tunjukkan. Kita boleh berbeda di sana kiai. Kita boleh berbeda dalam saksi, dalam bukti dan alat bukti. Boleh kita berbeda, tapi hadirkan dulu 3 perkaranya. 3 perkara yang nggak punya, bikin narasi macam-macam, digoreng. Wah, menjauhkan antara masyarakat dengan Habib. Kemana wae? Mencerai-beraikan persatuan Republik Indonesia. Ya digoreng-goreng weh. Abang tukang gorengan gitu. Ya mereka mah tukang gorengan karena ngegoreng semua, digoreng gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga, saya serahkan kepada sahabat saya Kiai Haji Syarifuddin. Mungkin satu hal yang saya garis bawahi dari jawaban dari Kiai Alawi tadi tentang pertanyaan yang nomor 1, ini memang sebuah ironi ya, ketika di luar Nusantara itu klan Ba'alwi itu diusir. Nah, beliau sampaikan tadi seperti di Turki Utsmani ya atau Ottoman itu Ba'alwi diusir. Sementara di tempat kita bukan Ba'alwinya yang diusir, justru malah ulama Nusantaranya. Ya. Ya, karena itu terjadi di terkait dengan tragedi Cilegon ya. Tragedi Cilegon karena fatwa Mufti Batavia. Ya, sehingga terjadi ulama-ulama kita di tragedi Cilegon itu banyak yang meninggal dunia, banyak yang mati syahid karena fatwa beliau yang mengatakan bahwa melawan Belanda adalah buhot. Nah itu mungkin saya garis bawahi dari apa yang beliau sampaikan dari Kiai Alawi. Monggo yang selanjutnya pemaparan yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Syarifuddin Tegal, kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi, amma ba'dah. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Sahal Abdullah, yang kami hormati Gus Ridho, sahabatku Kiai Haji Alawi Nurul Alam,
Bapak Ibu peserta seminar kebangsaan dalam tema harmonisasi agama dan Pancasila dalam merajut keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul tadi yang disampaikan Ki Alawi yang paling terakhir, biar enggak ngantuk. Ya, saya memang agak ngantuk kalau terlalu lama diam dan bibirnya tidak udut. Saya tadi digremingi sama Gus Ridho, ini gedungnya kayak mirip gedung Masjid Madinah. Jadi agak bau-bau Madinah, bukan bau Wahabi, bau Madinah. Ini nggak boleh ngerokok. Ini sementara tersandra, enggak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mencoba untuk memulai dengan teks Al-Quran Al-Hujurat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat ini kemasannya, eksplorasinya, bayinahnya itu mencakup segala hal. Yang pertama melihat dari sudut pandang ya ayuhan nas. Berarti kalau orang yang biasa baca Al-Quran tentu ini objeknya itu tidak hanya kepada orang yang beriman. Cara bahasa Purbalinggane sing diundang sing krasa menungsa. Rika menungsa mbok apa uduk? Menungsa kan? Ya ayuhan nas. Yang ngereng bicarane wong sing madan menduwur sitik asbabun nuzul, berarti ke melune surate surat makiyah dudu madaniyah. Anggere madaniyah cirine ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, lah kowe madaniyah. Nah ya ayuhan nas berarti turune Kanjeng Nabi esi nang Mekah, durung diusir. Durung di apa? Diusir. Jadi anggere anak kiai diusir mirip kayak Kanjeng Nabi. Sing doyan ngusir mirip Baklawi kayak gue carane, Bro. Lah Kanjeng Nabi diusir mboten? Disamplong mboten? Dipendungi mboten? Anak kiai diusir dening Baklawi ya berarti Baklawi memang mbah-mbahnya musuhnya Kanjeng Nabi. Ya cara ngerosting sing gampang-gampang aja, sing angel-angel. Mumet masalah ora udut orang ngopi ki. Al-Hujurat 13 niku neng literasi At-Tabari, Ibnu Katsir dan beberapa kitab tafsir. Ini asbabun nuzulnya ada di dua segmentasi. Segmentasi mengarah kepada sosok Bilal bin Rabah yang kemudian dalam tanda kutip dikriminalisasi gara-gara adzan, mecungu ladon iring pendek, sampai anak sahabat Kanjeng Nabi lakasing ireng maning kayak gue. Niku wonten nggih. Nah, di segmentasi kedua ini asbabun nuzulnya terkait orang yang bernama Abu Hindin. Abu Hindin itu dulu adalah budak dari kabilah Bani Bayadah, lalu kemudian merdeka, punya keahlian hijamah, mencantuk, dan sempat mencantuk bun-bunanipun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya sahih ada di Bukhari. Nah, ada dialog antara baginda Nabi dengan si Abu Hindin ini. Maukah kau aku nikahkan dengan keluarga Bani Bayadah? Kemudian Abu Hindin mempersilahkan, yang akhirnya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada keluarga Bani Bayadah untuk menyerahkan salah satu putrinya oleh dinikahi dening Abu Hindin. Menjelang prosesi pernikahan, para kepala suku Bani Bayadah nolak. Kayak laka bujang maning, bujang bobot sari. Sing pegawene mung lemuk nawak tok, ngaji ora gelem, males iya, ngentekna duit iya, ngeslot pisan ibaratnya kayak kowe lah, diletek dintengna. Cuma bahasa sing bener dudu kowe diskriminatif terhadap Abu Hindin karena melihat dulu Abu Hindin adalah budak, hampir ditolak, nggak pantas. Akhirnya kemudian Allah menurunkan ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, bahwa penolakan yang dilakukan oleh Bani Bayadah atas salah satu anggota keluarga putri untuk dinikahi oleh Abu Hindin ini ternyata diulangi lagi beritaku itu oleh keluarga klan Ba'lawi, dan terreportase terekam di kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Saya bacakan teksnya. Ini saya lagi mau fokus tentang beberapa rekam jejak kitab-kitab dari buatan Ba'lawi. Nah, diantaranya mulai dari berangkat dari sini saya. Di kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu menjelaskan bahwa syarifatun ulwiyatun khotobaha ghairu syarif fala aro jawazan nikah wa in radiyat wa radiya waliyuha li anna hadzal nasabis syarifis sahih la yusami wa la yuram. Jadi syarifah sing mulia maksudnya ya Habibah, kowe ora oleh dinikah di luar klan Habib. Aku ora weruh oleh nikah walaupun si Syarifai si Habibai oleh alias ridho, wali ne ridho tetep nikahe mboten kanggo. Bahkan kemudian ditambahi embel-embel, beberapa oknum Habib mengatakan ketika diketahui ketika non Habib menikahi Habibah, maka kalaulah dia kiai adalah kiai tai, katanya begitu. Kiai tai, hukumnya zina, wajib minta maaf kepada seluruh Habib dan juga wajib mengembalikan keperawanannya. Wow, jahanam lubib yang ngelawan Gusti Allah. Gimana mboten? Tapi hal-hal itu bukan sesuatu yang baru, terutama bagi saya dan tim. Karena di kitab Al-Manhajus Sawi dan Al-Masra'ur Rawi karangan Habib juga, itu sosok yang diperkenalkan oleh mereka yang berusaha untuk menggeser eksistensi, popularitas, kemasyhuran, kededengkotan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani supaya tergeser. Muncul si Faqih Mukondom, namanya Muhammad bin Ali. Kulo Kang Mas nyekel mik karo ibu-ibu wong 10 Matayat, Muslimat, Ibnu, IPPN, Umus, Limat, Ansor, Banser niku mulai numpak pit nyong awit umur 26 kowe wis dadi Suriah MWC nyong. Saya itu lebih dulu menjadi Suriah MBC, baru ketika usia 30 saya pengurus Ansor, mulai dari tingkat PAC saya pengurus Ansor cabang 2 periode, saya menjadi pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah karo Gus Ulil
Ketua PCNU Probolinggo sing esi Mukhibin. Halo Gus Ulil, I love you. Dan saya juga pernah menjadi pengurus pusat gerakan pemuda Ansor. Lah, kembali lagi, Muhammad bin Ali niki teng kitab Masra'ur Rawi, di situ terreportase wa kana yuqalu fil ghaibah, diucapkan ada ucapan dalam keadaan ghaibah. Ada lagi teksnya yang sudah hilang, apa itu, data PDF-nya hilang tapi manuskripnya masih kita simpen. Wa kana yuqalu lahu fil waridat, al waridat al ghaibah hakadha sawa. Artinya dalam kondisi trans, dalam kondisi tidak sadar, ada pertanyaan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mencicipi kematian. Lalu si Faqih Mukondom wa yaqulu ma laisa li nafsun, saya nggak punya nyawa, berarti kelasnya gerandong atau pocong. Oh ya boleh. Ditakoni maning wa yuqalu lahu kullu man 'alaiha fan, setiap sosok yang berjalan di atas bumi, 'alaiha alal ard, fan, rusak. Dijawab wa yaqulu ma ana 'alaiha, saya tidak di bumi, berarti nang awang-awang. Pertanyaan yang ketiga, wa yuqalu lahu kullu syai'in halikun illa wajhah, wa yaqulu ana min nuri wajhi. Tiga pertanyaan dengan tiga jawaban. Kalaulah domainnya adalah domain al-waridat, domainnya domain al-ghaibah, maka jawaban pertama, jawaban kedua ada kecocokan dalam perspektif ghaibah. Wong ora sadar. Apa bae sing ana nyawane mati, nyolak nyawane, berarti kan ora eling. Nyerahna berarti los. Apa bae sing mlaku nang dhuwure bumi bakal rusak, nyong ora dhuwure bumi, los. Tapi begitu jawaban atas pertanyaan ketiga, ini yang muskilat. Kenapa ketika ditanya kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu rusak kecuali wajah Allah, mestine jawabane angger Faqih Muqaddam ngaji maring nyong, jawabane anallah atau ana wajhu. Jangan pakai jawaban ana min nuri wajhi. Ini tiga kosakata, ana siji, min bimana tabid, nur wajhi papat, malah mestinya cukup siji. Wa yuqalu lahu ana wajhu, atau sisan anallah, itu di apa itu namanya tanya jawab. Tetapi di bawahnya ternyata ada poin-poin yang ketika sudah jadi buku kitab jilid hilang. Manuskripnya adalah wasumi'a a'robian wa yuqalu hal Muhammad bin Ali huwa Allah. Wah, ngeri ya. Apakah Muhammad bin Ali kuwi Allah? Qala na'am anallah wa kharra mughsyian. Ngeri Pak. Iya, nyong Gusti Allah. Begitu ngomong langsung jungkel kelenger, tangi maning, mali hajatun ila Muhammadin wa Muhammadih. Nyong ora butuh maring Muhammad. Muhammad ki berarti awake dewek, Muhammad bin Ali, wa Muhammadih lan Muhammadih Gusti Allah. Berarti ora butuh maring awake dewek, ora butuh maring Nabi Muhammad. Berarti memang dia dalam keadaan ghaibah atau sadar ngaku yen dheweke Gusti. Padahal angger bicara ilmu fikih teng kitab I'anatut Thalibin teng babur riddah
niku menurut beberapa pendapat ulama termasuk Ibni Abdussalam, Ibni Juraid, dan kemudian tokoh fuqaha Mesir mengatakan bahwa ketika orang mengakui dirinya anallah atau anal haq, ya sebagaimana pernah dilakukan oleh Husain al-Hallaj, maka diperinci fihi nadhar. Kalau dalam keadaan al-ghaibah al-mani'atu lit-taklif fa ayyu wajhin lit-ta'zir. Angger memang dalam keadaan ora sadar alias ora waras alias kentir negatif atau kentir positif, maka oleh ditakzir. Angger dalam keadaan sadar murtad bahkan kafir. Pan didalanang ndi kira-kira pakai mukodam? Dalanang sadar apa nang edan? Ari sadar berarti murtad ataukah anggere edan, bu edan positif atau edan negatif berarti dia ditakzir. Ketika bicara takzir nang jerone nang i'anai halaman 134 dan 135 menyatakan wa amma fihi lit takzir bidorpi alfi marroh, disabet dipendung ping 1000 sampai mati. Angger ora mati pentung maning ping 1000 nganti mati, ora mati maning maka fakuti ayadah warijlah waduriba unuqah, tugel tangan lorone, tugel sikil lorone, tugel gulune fakih muqaddam. Kan kaya gue lah kaya kemonine luwih terkenal nang alam akhirat. Bolehlah Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal nang alam dunia, tetapi Fakih Muqaddam luwih terkenal besok nang alam akhirat. Pret. Kenyong cerita siapa sih? Cerita sing nang YouTube sing jarene monine bisa mi'raj ping 70. Kan sing viral niku ne mi'raj. Wa urija bihi ila sidratil muntaha. Wa fi riwayatin arba'ata asyar, wa fi riwayatin arba'ata wa ishrin, wa fi riwayatin sab'ina marrah fi kulli lailatin. Mi'raj ping 70 tumpakane wedhus. Ya Allah, kiai-kiai sing ngaji tentang Isra Mi'raj be nginung bodreke rolas. Mumet bahkan dah Isra pak, di luar ekspektasi logika ilmu menungsa sing maha profesor orang nyandak. Sapira adoe Baitul Maqdis meng Sidratil Muntaha, sapira adoe Masjidil Haram maring Baitul Maqdis. Secara nganggo logika iya jaman samono wis ana pajero bolak-balik, kowe butuh sadina sawengi. Kowe jalannya kudune tol kowe sing Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Lah zaman samonten durung ana pajero, durung ana mobil. Lo paling perjalananmu 6 jam, wakila 8 jam. Kowe nembe sing Masjidil Haram maring Masjidil Aqsa. Lah niki mboten Kanjeng Nabi wa urija bihi, Kanjeng Nabi mi'raj teng ana jem wonten, dan beberapa riwayat hadis sahih mengatakan bahkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mi'raj Isra mi'raj Kanjeng Nabi tekan Sidratil Muntaha ketemu Allah Subhanahu wa taala niku ruh karo jasade. Aduwe nemen Pak, aduwe nemen. Tumpakane buruk jamu barkin niku kilat cahaya, kecepatane cahaya jare wong sing biasa ngentung ilmu antariksa perbintangan wis sekali wis 300.000 kilometer. Nyong besiki bar sing kene mengko mari balik Tegal arep numpak kereta maring Jakarta, padahal Tegal Jakarta paring 520 be butuh waktu 5 jam. Lah niki sekali trabas 300.000 kilometer menduwur niku cara pandetung-etungan sing jare profesor ahli ngetung sekali mangkat 17.000 miliar kilometer balik pingdo iso 17 pingdo pira Pak? Mumet ora ngetung Isra Mi'raj sepisan be mumet tepor profesor lagi ana menungsa kok ngaku muni Mi'raj ping 70.
Padahal Isra Mi'raj minangka mukjizat, sementara mukjizat hakullah yang diberikan kepada para nabi, para rasul. Ditambah lagi Muhammad bin Ali niki sing disebut dengan faqih muqaddam niki niku teng sejarahe, kalaulah orangnya ada nyongta manggone ilmu husnudzon sih wonge anak mung dudu ulama, dudu kiai apa maning wali. Kitab tertua yang menginformasikan, yang mereportase keberadaan Muhammad bin Ali alias faqih muqaddam dari pihak eksternal itu kitab yang bernama Qiladatun Nahar, karyanya Bamah Romah. Ini kitab dibikin di abad 10 Hijri, sementara Muhammad bin Ali alias faqih muqaddam hidup di abad 7 Hijri. Anjuk samene paham napa mboten? Paham napa mboten? Siji maning sing aran Simtuduror arane Ali bin Husain Al-Habsyi, ora lair nang Solo, ora tau urip nang Solo, mati kuburane ya dudu neng Solo, tapi kenang apa dikholi neng Solo. Nah, Ali bin Husain Al-Habsyi niki ngarang kitab arane Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Diterangaken teng riku wa qad zakaru annal Habib Ahmad kana idza ra'a imra'atan fit tariqi qabasaha fi thadyiha wal hikmatu bidzalika annahu yukhriju syahwataz zina minha. Sampean menenge paham apa ora dan jujur belen? Halo. Ki pentol nemen ki bahasane Arab, isine keramate Habib Ahmad Al-Haddar. Ki tak terjemahna bahasa Purbalingga apa ora ki? Ya. Ana Habib Ahmad Haddar keramat ampuh sakti mandraguna. Sabdo mandi sabdo dadi wis pokoken. Kowe kesenengane anggaran wong liwat nang dalan diremet susune. Lah iya kobaso kayak mek-mekan kulit karo itu kobas ngemek fi tadjiha ke lafat kobaso kemudian idofae nganggone dorofi niki ana sing ngarani marotan ba'da marotin, artinya ngemeke bolak-balik sing dimek ndine tadjiha pentile dipolet-polet jadi diutil-util kowe nggih niki kan ben jelas toh. Ya, diremet apa dudu pokoke fitatiha niki ne putinge wong wadone. Apa hikmahe? Ben wong wadone ora pengin nglakone zina. Logikane berarti oleh ngutik-ngutik nganti kayak gue. Apakah begitu? Tidak. Ternyata kebiasaan seperti itu rutin sering dilakukan oleh si Habib Ahmad Haddar. Bahkan ketika sing wadon wadul maring sing lanang ora apa-apa no kayu, anggere sing ngemek-ngemek Habib Ahmad Haddar barokah. Nggih niku keterangane niku. Bahkan suatu dina sing wong wadon liwat weruh Habib Ahmad Haddar nang burine mlaku banter, dikejar. Akhirnya umpetan maring sing lanang. Ana pamaning no kayu. Anu koe si Habib Ahmad Haddar marani nyong maning den pan nguwek-nguwek wis ora apa-apa diwek. Kemudian si Habib Ahmad Haddar itu di hadapan suaminya nguwek-nguwek pentile bojone. Bahkan dialog, kenapa hal itu kau lakukan wahai Habib Ahmad Haddar? Fatatina bisab'ati auladin yarkabunal khail. Tenang, tak emek-emeke mengko bojomu duwe anak pitu jagoan numpak jaran. Garis miring anggere Habib Ahmad urip zaman saiki berarti kuwe merupakan dukun pesugihan tapi dengan cara pencabulan. Jaran mobil loh. Sapa sing diremet susune daning Habib Ahmad Haddar mengko sing wong wadon sing diremet bakal metu anak pitu sugih kabeh. Mulane mengko bapak-bapak sing esi muhibin goleti Habib langsung pep
sampean keramatnya kayak Habib Ahmad Haddad ke dimek-mek susune bojone nyong si pimen ben anake nyong suki-suki mobile akeh. Dan banyak sekali dulur-dulur jadi rekam jejak kurofat kesesatan Baklawi, ya Allah sangat luar biasa. Bahkan nang kitab Diwan As-Syi'r karangan Abdurrahman As-Segaf menceritakan ada sosok wali, tapi biasa modele Habib kan nggak nulis kitab dialamatkan maring wong sing ora genah, maksudnya ya Habib neng kono. Anak Habib mati ninggalaken bojone orang duwe anak. Habib sing mati mau dikubur. Ketika selesai proses penguburan, bojone kan sedih, susah. Tetapi nang kitab kue menceritakan bahwa tiap malam sing lanang teka menggauli bojone nganti bojone meteng toli babaran anak. Lah termasuk nang kitab Tazkiratun Nas Habib Idrus kowe ngising nang pojoke masjid karena pan metu masjidnya dikunci, begitu esok arep dibuang dibuntel sarung lagi bengi fa idzan huwa dzahaban yatala'la taine dadi emas. Lane para mukibin sing ngisi betah terusna bukan kabiberika taine dadi emas terusna bae. Wadah Pak. Mangke bukunya insyaallah terbit Syawal, mudah-mudahan garapan Ki Alawi, bahan-bahannya nanti dari saya, mudah-mudahan nanti akan tertuang di buku rekam jejak kesesatan ajaran Habib Baklawi. Sekitar ada nanti kita sebutkan di situ 100 sampai dengan 130 cerita sesat kurofat mereka. Dan juga ada Pak salah satu Habib yang mimpi karena mengkeramatkan sosok Habib itu ada rombongan yang berjalan, lalu rombongan yang terakhir ditanya kamu siapa? Saya Hasan. Yang di depan Husain, di depannya lagi Ali, di depannya lagi Muhammad Rasulullah. Lo lagi apa sih kayak melakukannya cepet? Iya nyong biasa nggak esok ngaji ilmu nahu sorob. Jadi ngaji Kanjeng Nabi, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain ngaji nahu sorob maring Habib, kan kurang ajar. Jadi Gusti Allah dilecehna, Kanjeng Nabi dilecehna. Dan itu tertuang di kitab-kitab yang selama ini mereka baca hanya kalangan tertentu, kalangan khusus. Tapi dengan apa itu namanya semakin canggihnya teknologi, hanya dengan menggunakan handphone yang paling harganya 1 juta sekian, pakai kuota, lalu tahu nama-nama kitabnya, kita tracking, kita baca, insya Allah semuanya terbuka. Nah ini poin yang penting teman-teman bolo-bolo. Jadi kenapa kemudian tadi dari pertanyaan beliau, sebenarnya bukan 500 tahun kita ditipu, enggak. Kalau kita mau baca sejarah di Indonesia saja, warga Al-Irsyad, warga keturunan imigran Arab itu di tahun 1910 sampai dengan 1930 itu sudah menginformasikan kepada orang-orang Nusantara waktu itu karena belum merdeka tentang batalnya nasab klan Baklawi pada wong Arab. Hanya kemudian saya sampai hari ini sedang menunggu, barangkali manuskripnya ada, tapi informasinya ada, hanya manuskripnya kayak apa, penyebabnya apa, kita lagi menunggu dari teman-teman Al-Irsyad. Itu geger yang pertama, polemik nasab. Geger yang kedua adalah di tahun 1932, di mana waktu itu klan Baklawi meminta kepada pemerintahan Belanda untuk mendapatkan legitimasi keabsahan bahwa klan Baklawi Habib ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Informasi itu didengar, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari bersama 25 ulama Pulau Jawa, diantaranya adalah Allah yarham Mbah Dimyati Termas, itu bikin Bahsul Masail.
Saya ulangi lagi, gawe basul. Mbah Hasyim Asy'ari menyikapi kontroversi Habib gawe basul dengan 25 ulama, dan diputuskan dengan apa keputusan bahwa penyebutan keturunan dari Imam Hasan atau Husain itu disebut dengan Sayyid bagi yang laki-laki, Sayyidah bagi yang wanita, Syarif bagi yang laki-laki, Syarifah bagi yang wanita. Di hasil keputusan Basul Masail oleh langsung Mbah Hasyim Asy'ari, the founding father Nahdlatul Ulama, tidak menyebut kata Habib. Artine sedulur, tidak ada satupun rekam jejak digital bahwa Mbah Hasyim Asy'ari mengisbat Habib putune Kanjeng Nabi. Sing anak putune Kanjeng Nabi gelare Sayyid, gelare Syarif. Pitakonane justru kayak gini maring nyong, maring saiki sing terjadi NU saiki. Kenang apa wis nganti 3 tahun ora wani gawe Basul Masail? Ada apa denganmu wahai Kiai NU? Padahal selama ini dunia mencatat kiai-kiai, ulama-ulama NU ahli Basul Masail. Tapi kok sekarang kok dia membisu, dia membatu? Apakah kalian ketakutan? Ketika dibikin Basul Masail, nggak ada data yang mendukung kevalidan, kesahihan sambungnya nasab Ba'lawi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga NU akan membuat keputusan bahwa setelah dikaji, dirapatkan, dimusyawarahkan oleh berbagai kiai dari sumber Tahribul Ansab, Umdatut Talib, Al-Fakhri, Al-Majdi, Asy-Syajaratul Mubarakah, Al-Burqatul Muthiqah, As-Suluk fi Tabaqati Ulama'i wal Muluk, Syiaru A'lamin Nubala, dan kitab-kitab yang lain. NU dalam hal ini memutuskan ketidaksambungan nasab Ubaid menjadi anak Ahmad bin Isa. Tapi kan hal itu belum terjadi, dan kiai-kiai NU pada wedi, pada kecing. Kiai NU sing kendel, Kiai NU sing bandel, Kiai NU sing ora kecing ya Kiai Sahal Abdullah, Kiai Ridho, we bener Kiai NU sejati. Ini bukan masalah benci atau orang seneng, bukan. Halo, nasab niku amrun dunniyun apa amrun qot'iyun? Perkara kayongen apa perkara pasti? Ahmad anake Burhan oli ngawak apa ora? Darkonah anake Maryam pasti apa oli awagan? Sebenarnya remeh temeh urusan nasab. A bin B bin C bin D, urusan dukcapil remeh dan juga bukan bagian dari rukun iman. Gini apa mboten? Ketika Al-Quran oli diteliti, ketika Al-Quran oli di tracking sehingga muncul tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Jamal, tafsir Qurtubi, tafsir Baghawi. Ketika kemudian hadis yang ribuan hadis hanya menjadi 6.000, gitu ya Kiai ya, yang Bukhari Muslim, berarti sebagian dibuang. Hadis sampai dibuang karena dianggap mursal dan lain sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun diteliti, dikaji. Buktinya medal kitab Ad-Dasuki anggere teng Tegal niku kan wonten to pondok pesantren atau Khidiyah. Biyen abahe Kiai Said, Kiai Said duwe mertuarane Kiai Abu Ubaidah. Allah wujud kitam baqo
mukhalafatu lil hawa tisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Mohon maaf Kiai, ini saya harus berani untuk memotong nih Kiai. Boleh. Karena dituntut untuk berani katanya tadi. Mohon maaf karena waktu ini sudah jam 3 lebih. Kita pripun Bah lajeng mawon. Finishingnya ini yang penting ini finishingnya. Jadi Allah wujud sampai mutakaliman itu sampai ulama men-tracking, menteliti endi sing nafsiyah, endi sing salbiyah, kan ngoten nggih. Gusti Allah niku pripun, laisa kamitslihi syai'un. Quran di-tracking ora apa-apa diteliti oleh, hadis di-tracking oleh, diteliti oleh. Ngene apa mboten? Kenang apa nasabe rai mubib. Diteliti kepada jengkel maksudnya apa? Kayak gue loh maksudnya nyong. Pun niku mawon aja sampean nyimpen rahasia, nyimpen gudik sampean. Matur nuwun niki mawon, monggo. Ya begitu, tepuk tangan buat kedua pembicara kita pada sore hari ini. Ini terpaksa saya potong, harus saya beranikan untuk dipotong karena memang sebenarnya Romo Kiai Syarifuddin sendiri juga sebenarnya sudah kecut ini kayaknya. Karena sebenarnya sebelum menyampaikan tadi sudah izin ke kami untuk mencari asbak ngoten. Tapi tidak kami ACC karena kami sampaikan itu tertera tulisan besar sekali dilarang merokok. Nyun pangapunten. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Syarifuddin sangat menarik sekali. Beliau mengawali dengan asbabun nuzul dari surah Al-Hujurat ayat 13 yang ternyata itu tentang rasisme ya. Dan kalau kita lihat international history ya, sejarah internasional bahwa politik apartheid ya, politik rasisme ini sudah diselesaikan oleh Nelson Mandela tahun 1994 Bapak Ibu. Tapi ternyata itu masih ada di Indonesia. Berarti kita lebih terbelakang dari Afrika Selatan Bapak Ibu. Dan itu belum dihentikan sampai sekarang. Maka harapannya adalah Pak Kiai Syarifuddin, Pak Kiai Alawi, Pak Kiai Imaduddin ini Nelson Mandelanya Indonesia. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, ini sebelum kita tutup terakhir mungkin satu pertanyaan satu pertanyaan, boleh ke Kiai Syarifuddin, boleh pada Kiai Alawi. Monggo saya lihat dumateng monggo perkenalkan diri, nama dan asal mawon, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwanullah Hawasi. Kula aslinipun Sumatera, Jambi, angsal yang mriki. Kula langsung mawon nggih, tanglet. Selama ini kan kita ada ibadah selain mujib ya. Apa itu namanya? Ratibul haddad gitu kan. Saya mau tanya, ratibul haddad itu apakah ya dibuat oleh karya dari Habib Ba'alawi atau dari para ulama? Hanya itu ya. Yang satu lagi ratib atos itu kayaknya sami. Saya kira karena itu dari kakek saya dulu, itu saya ingat sekali waktu zaman saya kecil, saat kita tahlil itu musola atau masjid ditutup saat kita mengumandangkan tahlil gitu. Dan kaitan yang tadi yang saya sempat ingat waktu saya sempat bertanya sama teman Muhibbin di sini dulu, apa alasannya kok Habib itu mengatakan haram kalau Syarifah ataupun Habib itu menikah dengan pribumi begitu kan, apakah ada hadisnya gitu kan.
teman saya itu mengatakan hadisnya hadis dhaif katanya gitu. Kata Habibie gitu kan. Saya kira hadis itu hanya tertinggi itu, terendah itu dhaif ya, maudhu ya, nggak ada lagi hadis lain itu, apalagi namanya dhaif gitu. Itu tadi apa namanya itu relate sama yang beliau katakan. Alhamdulillah saya tambah yakin sekarang gitu kan. Saya bukan muhibbin. Kalau saya muhibbin Rasulullah itu, saya suka sholawat tapi saya bukan muhibbin itu. Dan saya juga itu mulai ragu Pak dari awal, karena setahu saya, yang saya tahu itu adalah kitab sholawat itu apa? Yang orange Barzanji ya. Kitab Barzanji gitu kok. Tahu-tahu kok muncul Simtud-Duror gitu kan. Cuma saya nggak pernah mencari itu Pak. Tahu-tahu saya taunya ada Habib begitu. Jadi mungkin itu aja pertanyaan saya Pak. Tolong dijawab oleh panjenengan berdua untuk memuaskan hati kami. Kan kita sering juga Pak masih sampai saat ini melaksanakan Ratibul Haddad ataupun Ratibul itu apa? Atos nggih. Ngaten nggih. Assalamualaikum. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk beliau. Penanya terakhir ya, mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan, nanti bisa tanya lebih dalam kepada beliau berdua. Ini beliau menanyakan mengenai amaliyah yang sudah beliau biasa lakukan turun temurun. Ini Ratibul Haddad, sama juga dengan Ratibul Atos. Mungkin di sini kita juga banyak yang mengamalkan itu ya, mengamalkan itu baik mengikuti ijazah langsung dengan habaib atau mungkin yang ijazahnya sifatnya massal. Nah itu ada korelasinya tidak dengan habaib Ba'alawi? Pertanyaannya itu, dan ini jauh-jauh dari Sumatera ya Pak. Nah muhibbin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, monggo Romo Yai Alawi, Romo Kiai Sarifuddin, monggo. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini ya, ketika kita bicara tentang perspektif batalnya nasab klan Ba'lawi, tidak nyambung alias mungkoti, di mana leluhur mereka bernama Alwi bin Ubaid. Ubaid ditemukan nyambung anaknya Imam Ahmad menurut perspektif Asy-Syaikh Abi Bakar Asy-Syakran dari kitab Al-Burqatul Muthiqah. Teksnya waqad fahimtu awalan mangkulan min tarikhil janazi. Jadi Syekh Ali Abu Bakar Syakran ini memberikan informasi kepada umat termasuk keturunannya bahwa Ubaid itu anaknya Ahmad bin Isa. Itu diambil dari tarikhnya Al-Janadi. Apa nama kitabnya? As-Suluk fi Tabaqati Ulama'i wal Muluk. Setelah Kiai Aima dan Kiai yang lain termasuk saya, kalau saya itu kan sebenarnya penikmat saja, cuma ya ikut-ikutan, tapi lama-lama ya seneng karena akhirnya aku itu menjadi semakin suka baca kitab. Karena dulu kue berarti gemien kue wis lawas, jadi anggere Mas Mahfud ngaku sebagai anak buah Pak Lutfi, sampean karo nyong jero nyong Mas. Hari nyong gue wis biasa jagongan nang kamar wong loro karo Pak Lutfi Pekalongan. Nyong 20 tahun, awi tahun 98. Nah, iya, anggere oli jujur, tapi ya madan hari mau kan mau bahasanya apa kayong kecewa ngono. Nyong tau ora kecewa. Nyong malah alhamdulillah, cuma lome apa selama dadi pengikutnya Pak Lutfi 20 tahun ora gelem maca kitab nyong. Estu Kiai. Ora doyan maca kitab karena nyong wis kadung nganggap Pak Lutfi kuwi bayangannya Nabi Muhammad. Ngeri kan? Bayangannya Nabi Muhammad, padahal Pak Lutfi maca kitab kan ora bisa. Jadi siapa ya cari nyong, wong nyong sing ngomong. Rimen. Lah ngeten. Apa itu namanya?
nang kitab As-Suluk fi Tabaqat ya ulama wal muluk itu nang kono deskripsine tulisane rangkaian silsilah mulai dari penyebutan Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Bakir bin Ja'far Shadiq bin Ali bin Zainal Abidin. Padahal mestinya Ali Zainal Abidin itu adalah namanya Ali Zainal Abidin itu sematan. Tapi nang kitab As-Suluk yang merupakan tarikhnya Al-Janati nyebut bine bewi salah. Itu yang pertama. Mestine Muhammad Al-Bakir bin Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nang kono ditulis bin Ja'far Shadiq bin Ali bin Zainal Abidin. Berarti kan ora pas niku setunggal. Sing nomor kali, kalaulah memang Al-Burqatul Muthiqah itu kitab nasab, mestinya sumbernya jangan kitab tarikh. Ya niki ya walam ya cokoh. Walam ya cok ora cocok. Sementara Ali Abi Bakar As-Sakran kitab Al-Burqatul Muthiqah niku abad 9 akhir, abad 9 awal, abad 8, abad 7, abad 6, abad 5, abad 4 mayoritas kitab memberikan informasi bahwa Ahmad bin Isa yakni yang dimaksud Al-Abah atau An-Nafat anaknya mung siji yaiku Muhammad. Sing beda mung kitab siji arane kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ditahqiq dening Mahdi Ar-Rajai niku mengatakan wa amma Ahmad Al-Abah fa'aqibu min thalathati banin. Ahmad Al-Abah anaknya telu Muhammad, Ali dan Husain. Dengan demikian karena terjeda waktu, tersendat waktu, zong waktu 550 tahun, sementara nang kitab-kitab nasab termasuk Rosail fi ilmin nasab, termasuk kitab Al-Muqibun karangane Mahdi Ar-Rajai dewek mensyaratkan keterkenalan atas nasabnya seseorang, apalagi orang mulia itu harus connect dengan bapaknya fi jami'il ajyal, saling bersambung. Zong 550 tahun itulah yang kemudian secara deskripsi sumber bahwa nasabe Baklawi terputus orang nyambung meng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham napa mboten? Paham nggih? Lalu kemudian pertanyaan dari Mas Sumatera, nanti sampean buka namanya kitab Zadus Salikin halaman 33 nang kono Wirdul Istighosah lil Imam Ahmad Ar-Rifai. Itu teks tulisan wiridnya persis sebagaimana teks tulisan wirid Rotib Al-Haddad. Artinya apa? Kita harus tracking. Sayyid Ahmad Ar-Rifai hidup di abad 8, sementara Habib Abdullah ibni Alawi Al-Haddad hidup di abad 11, berarti antara 300-400 tahun luwih enom Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sementara data tua mengatakan wiridan sing biasa diwirid, sing diklaim wiridan Rotib Al-Haddad biyen zaman Ar-Rifai wis ana wiridan. Husnudone bahwa Habib bin Alawi Al-Haddad niku meguru lewat gurune, gurune lewat gurune nyambung muride Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Artinya kue dudu wiride Al-Haddad tetapi wiridane Ar-Rifai. Wiridan beti palsu. Mulanya aja gumun dongana kuburan palsu. Apa maning dipalsu? Tenger beti colong. Tenger. Tengere siapa sing paling terkenal? Ya tengere Sunan Muria. Dicolong tahun 2016. Dijoli granit ireng, begitu tahun 2022 diganti batu puala marmer, dijoli ping telu Kang.
larang nemen secara materi maupun sejarah. Sampean tracking tahun 2008 wis sempat arep digawe pembangkit listrik tenaga nuklir di deket apa itu nama Sunan Muria. Lalu masyarakat demo meminta pemerintah supaya menggagalkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Alasannya apa? Akan mengganggu hiruk pikuk keseharian kesehatan masyarakat Colo, terutama karena di Colo ada tempat wisata religi. Sekarang gawe pembangkit listrik tenaga nuklir kan triliunan, Kiai. Jadi ada indikasi kue sengaja tengere di Jukut sing asih sret pindah neng Bobotsari jegluk. Mengko 50 tahun maning ngenteni Kiai wis madan tuwa. Saya kan isin nomo ya Kiai Sahal ya. Gawe buku sing gawe wong Iran, sing gawe wong Yaman. Waqad wujida fihi khufratu Umar Said fi Bobotsari. Buktine ana tengere tanda tangan. Wah, berarti sinang Colo palsu. Itu bisa seperti itu karena faktanya sing terjadi nang saiki Jepara Mbah Daeng tengere persis kaya tengere Pangeran Cirebon abad 15 tiba-tiba papan kuburane Makbaroh Abdurrahman bin Yahya. Semarang Mbah Kramat dadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nang Ciledug Habib Toha bin Yahya. Bisane isine kuburan bin Yahya kabeh sih bin Yahya bojone pira anake pira dong nyong ta heran. Ya Allah, pun matur nuwun pangapunten. Nggih, monggo Romo Kiai Alawi, mungkin tadi Romo Kiai Syarifuddin juga kami anggap sebagai closing statement nggih. Monggo dari Kiai Alawi mungkin bisa sebagai closing statement juga. Monggo Kiai. Closing statement. Saya harap mobil khusus para kiai harus dipahami bahwa para kiai, para gus-gus yang masih terkontaminasi, yang berpikirannya masih terracuni oleh Ba'alawi, jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit COVID. COVID mah cuman 3-4 tahun hilang, selesai. Tapi setelah para kiai dan gus-gus masih memelihara keyakinan bahwa Ba'alawi ini zuriyah Nabi dan lain sebagainya, ini bisa merusak tatanan kemasyarakatan, tatanan keyakinan, kebudayaan, bahkan bisa merusak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia sampai puluhan tahun ke depan. Jadi penyakit yang berbahaya setelah ba'da COVID-19 adalah terjangkitnya penyakit Ba'alawi di tubuh para kiai dan para gus-gus. Karena itu dimohon dengan amat sangat para kiai untuk mau kembali bukan sekedar membaca tapi mengkaji. Ini adalah gejala masyarakat yang memang harus kita hadapi. Kita tidak bisa sekarang menghindari tantangan, tapi kita harus bersiap memberikan solusi terhadap tantangan yang sudah kita ada. Karena itu kita tidak akan bosan-bosan memberikan edukasi terus-menerus, menyampaikan data, memberikan fakta di masyarakat berdasarkan riset-riset kita semua, saya, beliau, Ki Imad, yang lain-lain, Ki Nur Ihya, Profesor Menhem Ali. Kalau kita kumpulkan semua, kita menemukan sebuah jawaban yang sama dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Jawabannya sama, padahal kajian ilmunya beda. Dan ini harus kita akui bahwa dalam kajian ilmu manapun, baik
mulai dari sejarah atau filologi, kajian nasab, kajian sekarang kitab-kitab Ba'alawi, dalam kitab-kitab tarikh, apalagi dalam kitab Riyul Hadis itu kan tidak ada, nggak ada cerita nyambung, dan orangnya juga memang nggak ada. Jadi semuanya menyatakan kebulatan, kesepakatan bahwa Ba'alawi ini tidak ada satu jalur pun dalam disiplin ilmu yang kita pelajari, yang kita pahami secara baik bersambung pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak bersambung, kembalikanlah, kita hargai Wali Songo dan zuriyah Wali Songo yang selama ini telah memakmurkan Islam di bumi Nusantara kita yang tercinta ini. Mungkin itu saja para kiai, para jengan ulama, ibu nyai. Karena mungkin setelah ini kita akan terus ke Tegal, malam kita akan ke Jakarta, ke Merak Banten, dan terus ke Lampung insya Allah selama 5 hari ya. Iya. Jadi mohon ya didorong doanya agar kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kawan-kawan kita yang lain yang sedang sama-sama berjuang di belahan yang lain